Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi bin At-Sa'ib al-Hashimi al-Matlabi al-Qurasyi sepupu Rasulullah. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang ahli fikih umat, tokoh terkemuka, imam yang jenius lagi brilian, pembela hadits, guru besar berbagai disiplin ilmu, pakar usul fikih, ahli bahasa, dan pakar ilmu badi. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina, pada 150 Hijriah. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa ia dilahirkan tepat pada hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Ayahnya yang bernama Idris meninggal dunia di usia sangat muda ketika Imam Asy-Syafi'i masih berada dalam buayan. Kemudian sang ibunda pindah ke Yaman karena ia berasal dari suku Azad yang merupakan suku terbesar di Yaman. Ibunya tinggal di Yaman selama beberapa tahun lantaran khawatir Asy-Syafi'i kecil kehilangan silsilah keturunannya yang mulia. Sang ibunda membawanya ke Makkah. Di Makkah, sang imam tumbuh dewasa serta menaruh minat dalam panahan, sehingga menjadi pemanah paling mahir. Selain itu, ia juga mempelajari bahasa Arab dan syair. Kemudian Tuhan menanamkan di hatinya rasa cinta terhadap ilmu dan fikih. Hal tersebut merupakan salah satu ketetapan Tuhan untuknya dan kehendak baik untuk dirinya dan umat Islam. Sehingga ia begitu berminat dan merasa sangat haus terhadap berbagai disiplin ilmu beserta segenap cabangnya. Asy-Syafi'i rutin menghadiri majelis keilmuan para ulama Makkah dan mendapatkan pemahaman dari mereka, sehingga kemudian menjadi sosok yang layak mengeluarkan fatwa. Ia memiliki otoritas untuk itu dari para gurunya, semisal Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika baru menginjak usia pubertas. Imam Asy-Syafi'i belajar Al-Quran kepada Ismail bin Mastantin. Ia lalu sengaja pindah ke daerah pedalaman untuk jangka waktu yang lama, sehingga benar-benar menguasai logat-logat dan syair-syair Arab. Melewati usia 20-an tahun, Asy-Syafi'i pindah ke Madinah untuk menghadiri majelis keilmuan Imam Malik dan mendiktekan kitab milik Imam Malik, Al-Muwatta, melalui hafalannya. Imam Malik sangat terkesan pada kekuatan hafalan dan pemahaman muridnya itu. Imam Malik memiliki firasat tentang keunggulan dan keilmuan Asy-Syafi'i, sehingga kerap memberi berbagai nasihat bermanfaat yang dibutuhkan setiap ulama dalam menempuh jalan rebani. Imam Asy-Syafi'i tergolong aktif menyebarkan pendapat mazhabnya. Telah berkeliling ke berbagai negeri dan kawasan, mengunjungi Irak sebanyak 2 kali, masuk ke Yaman dan Mesir beberapa kali. Pada akhirnya, Imam Asy-Syafi'i menetap di Mesir. Penduduk Mesir mengistimewakannya dibandingkan orang-orang lain. Imam Asy-Syafi'i menyusun banyak karya, memodifikasi ilmu, dan memberikan sejumlah jawaban serta solusi kepada para imam dengan mengikuti sunnah. Setelah dikenal banyak orang dan memiliki murid banyak, konon, tidak diketahui ada seorang imam pun selain Imam Asy-Syafi'i yang memiliki murid para pencari ilmu mumpuni. Murid-muridnya begitu banyak, antara lain Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Buaiti, dan Imam Abu Thawr. Adapun mengenai metode dan prinsip yang diambil Imam Asy-Syafi'i dalam mengukuhkan kaidah-kaidah madhabnya adalah merujuk kepada jejak sunnah Rasulullah dan pemahaman salafus salih. Bersandar kepada wahyu Al-Quran dan sunnah, kemudian qiyas dan ijma'. Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan, setiap orang yang berbicara berdasarkan Al-Quran dan sunnah, itulah ketentuan yang wajib diikuti, sedangkan selain itu adalah kebingungan. Ia juga pernah mengatakan, apabila kalian mendapati kitabku mengandung sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah, maka berpendapatlah sesuai dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah pendapatku. Ia juga berkata, dan apabila suatu hadits itu sahih, maka itu adalah mazhabku. Apabila suatu hadits itu sahih, maka benturkanlah pendapatku ke tembok. Ia pun pernah mengungkapkan, langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan memikulku apabila aku meriwayatkan suatu hadits dari Rasulullah, lantas aku tidak berpendapat sesuai dengannya. Lantaran berprinsip mengikuti hadits dan bertindak sesuai sunnah. Imam Asy-Syafi'i terdorong untuk meninjau ulang banyak pendapatnya. Setelah ia tinggal di Mesir, dari penduduk Mesir, ia banyak mendengarkan hadits Rasulullah. Dengan demikian, mazhab Imam Asy-Syafi'i terdiri atas 2 pendapat,
yaitu pendapat Lama Qaul Qadim yang dikemukakannya sewaktu tinggal di Irak hingga tahun 198 Hijrah, dan pendapat baru Qaul Jadid yang dipaparkannya ketika ia tinggal di Mesir hingga wafat pada 204 Hijrah. Dalam akidah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah salah seorang ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, salah seorang pemukanya sekaligus ikonnya. Dengan tegas dan segera, ia membantah kelompok bid'ah dan zindik ateis, terutama kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah. Adalah Imam Asy-Syafi'i orang yang paling keras terhadap mereka. Itulah sebabnya semasa Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i masih hidup, orang-orang sesat tersebut tidak berani menampakkan batang hidung mereka. Imam Asy-Syafi'i dengan tegas melarang para sahabatnya berpartisipasi dalam pembicaraan bersama kelompok penyeru bid'ah. Ia juga melarang salat sebagai makmum pengikut Rafidiyah, Murji'ah, Madariyah, dan Mu'tazilah. Secara gamblang, ia memfatwakan bahwa orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Mengenai ibadah dan akhlak Imam Asy-Syafi'i, betapapun sibuknya ia membidangi ilmu syariat, pengajaran, dan penelaahan, serta pernah menyatakan bahwa membaca hadis lebih baik daripada salat sunat dan menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunat. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang ahli ibadah yang rabbani lagi zahid. Ia sangat memprioritaskan kondisi jiwanya dan kehidupan akhiratnya. Dunia tidak mendapatkan porsi di dalam dirinya. Ar-Rabi bin Sulaiman berkata mengenai Imam Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i membagi malam menjadi 3 bagian, sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk salat, dan sepertiga untuk tidur. Apabila suatu ayat Al-Quran tentang siksaan atau hadits tentang peringatan melintas dalam pikirannya, niscaya ia terjatuh lemas. Saking lembut hatinya. Imam Asy-Syafi'i juga dikenal luas rajin membaca Al-Quran. Diceritakan dari para muridnya, secara mutawatir terlalu banyak orang yang menceritakannya, sehingga tidak mungkin mereka semua sepakat berbohong bahwa ia terbiasa menghatamkan Al-Quran 1 kali setiap hari. Dan pada bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran 60 kali. Perihal akhlak, Imam Asy-Syafi'i berkepribadian dan bergaris keturunan mulia, pemurah, dan dermawan. Ia sangat banyak memberi kepada orang yang kesulitan dan membutuhkan uluran tangan. Tidak pernah sekalipun ia menolak orang yang meminta sesuatu kepadanya. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i sangat menjauhi perdebatan dan pertengkaran, ikhlas, dan senantiasa menasihati umat. Ia menghendaki kebaikan untuk segenap kaum muslimin. Tentang dirinya sendiri, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Aku berharap sekiranya masyarakat mempelajari ilmu ini, maksudnya seluruh kitabnya tanpa mengalamatkan satupun isinya kepada diriku." Karya-karya Imam Asy-Syafi'i. Era Imam Asy-Syafi'i bukanlah era kodifikasi dan penyusunan ilmu. Saat itu, ilmu masih ditransfer dan dipelajari dengan jalan talaki, penerimaan pelajaran secara tatap muka privat dan pengajaran-pengajaran langsung. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i sibuk menyebarkan mazhabnya sambil berpindah-pindah ke berbagai negeri guna berguru kepada para ulama dan syekh. Akan tetapi, seluruh aktivitas tersebut tidak menghalangi Imam Asy-Syafi'i menghasilkan karya tulis, kendati masih amat banyak ilmunya yang tidak sempat tertuang dalam kitab-kitabnya. Imam Asy-Syafi'i merupakan pionir ilmu ushul fiqh melalui kitabnya yang terkenal, Ar-Risalah. Kitab tersebut ia tulis berdasarkan nasihat gurunya, Abdurrahman bin Mahdi. Kitab Ar-Risalah merupakan batu bata pertama dalam pembangunan ilmu ushul fiqh. Imam Asy-Syafi'i menyusun kitab itu di usia 30-an. Dalam Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'i meletakkan dasar argumentasi ilmu, makna-makna Al-Quran, an-nasikh wal mansukh, dan penerimaan khabar. Tak hanya itu, Imam Asy-Syafi'i juga menulis kitab Al-Um yang memuat berbagai jawaban, pendapat, dan fatwanya. Ia juga melahirkan banyak kitab lain ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Kendati ia memiliki kemampuan berbahasa yang sangat elok dan fasih dalam setiap debat ataupun diskusi,
kemampuan linguistik tersebut tidak dimiliki seseorang pun di zamannya. Ada ulama yang menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i memiliki karya lebih dari 100 kitab dalam disiplin ilmu-ilmu Al-Quran, Sunan, serta Musnad, dan berbagai cabang keilmuan. Karya-karya tersebut dihafal, dihimpun, dan dilestarikan para ulama serta imam. Sampai-sampai Ishaq bin Rahawayh menikahi seorang wanita yang sebetulnya tidak ingin ia nikahi. Lantaran si wanita adalah janda seorang laki-laki yang memiliki banyak kitab Imam Asy-Syafi'i. Al-Jahizi, sang ahli sastra, berkata, "Aku telah membaca tulisan para pakar yang menguasai bidang keilmuannya, tetapi aku tidak menemukan tulisan yang lebih baik daripada tulisan Al-Muttalibi." Maksudnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Seakan-akan lidahnya menyusun rangkaian mutiara. Inilah kisah singkat tentang seorang ulama besar Imam Al-Syafi'i yang dapat saya ceritakan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk menambahkan keimanan sahabat kepada Rabb dan menambahkan rasa cinta kita kepada Rasul-Nya.